Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kaffi. Di sini bab menerangkan menutup pembicaraan amma dari perkara yura yang dilihat, minal mayyiti dari mayit, min makruhin dari perkara yang tidak disukai. Jadi kalau seseorang itu melihat perkara yang dirusak, tidak baiklah pada mayit itu jangan disebar-sebarkan, itu dihentikan, ditutup semuanya, jangan sampai disebarkan. An Abi Rafi' dari Abi Rafi' Aslam, ya Aslam maula Rasulullah, perdikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man barang siapa ghassala yang memandikan mayitan mayit, fakatama kemudian dia menutup pembicaraan alaihi atas mayit ketika melihat satu apa yang tidak baik, ghafara maka akan mengampuni Allah lahu baginya arba'ina marratan 40 kali. Setiap kalinya itu seberapa, wallahu a'lam. Artinya ini bilangan banyak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya sudah enggak dapat dihitung. Karena orang itu menutupi cacatnya orang Islam, ya akhirnya minimalnya itu aja ya. Orang menutupi cacatnya orang Islam akan ditutupi cacatnya nanti pada hari kiamat. Babus sholat, di bab sini merangkan sholat alal mayyiti atas mayit, wa tasyyi'ihi dan mengantar mayit, wa khuduri dafnihi dan menghadiri pemakaman mayit, wa karahiyati ittiba'in nisa dan makruhnya mengikutinya nisa, para wanita, al-janaiza, jenazah-jenazah. Waqad sabaqa dan sungguh telah lewat fadlu tasyi'i mengenai fadilahnya mengantar mayit ke kubur. Ana Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa syahidah yang menghadiri al-janazah jenazah, hatta yusalla sehingga jenazah disolati, hatta yusalla sehingga disolati alaiha atas jenazah, falahu maka bagi dia qiratun pahala 1 qirat. Waman barang siapa syahidah yang menghadiri mayit kemudian mensolati juga, hatta tudfana sehingga mayit dikubur, diikuti, diantar ke kubur sampai dikubur, falahu maka bagi dia qiratan 2 qirat, pahala 2 qirat. Kila dikatakan wama qiratan, dan apakah itu pahala 2 qirat? Qala bersabda baginda Nabi, mislu jabalainil azimaini, 2 qirat itu adalah seperti 2 gunung yang gede. Muttafaqun alaih. Nanti dia dapat pahala seperti 2 gunung Lawu. Kalau di sini adanya gunung Lawu, di Madinah gunung Uhud. Yang 2 gunung yang gede. Wa anhu dan dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda, man barang siapa ittaba'a yang mengikuti jenazah muslimin, jenazahnya orang Islam, imanan wa ihtisaban, dengan iman dan mencari ridha Allah atau pahala Allah, niatnya begitu. Wakana dan adalah ma'ahu, wakana dan orang itu ma'ahu selalu ma'ahu beserta mayit. Biasanya itu ya ma'aha, tapi ini enggak apa-apa. Wakana dan adalah ma'ahu, wakana dan adalah dia ma'ahu beserta mayit, hatta yusalla sehingga mayitnya disolat, hatta yusalla sehingga disolati alaiha atas mayit, wa yufragha dan diselesaikan min dafniha dari pemakaman mayit. Fa innahu maka sungguhnya, atau jenazah tadi, fa innahu maka sesungguhnya dia yarji'u kembali minal ajri dengan minal ajri dari pahala, bi qirataini dengan membawa 2 qirat dari pahala. Kullu qiratin setiap 1 qirat, mislu Uhudin sebesar gunung Uhud, seperti sebesar gunung Uhud, maksudnya gunung yang besar. Maksudnya gunung Uhud itu adalah gunung yang besar,
Nukhut itu besar. Aman barang siapa sholat yang menyolati alaiha atas jenazah, pemarajaah kemudian dia kembali, qabla ang tudfana sebelum dikubur, habis sholat terus pulang, tidak mengikuti penguburan. Fa innahu maka sungguhnya dia yarju kembali bi qiratin dengan satu qirat. Rawahul Bukhari. Ya yang peduli dengan pahala-pahala begini ini orang yang beriman masalahnya itu. Hanya orang yang beriman, orang yang mikirkan akhirat, ini yang peduli seperti itu. Ini kalau seperti halnya orang yang peduli dengan duitnya. Kamu mau nunggu ke sini, mau ngikuti ini, saya bayar nanti 2 juta, siap semuanya. Karena otaknya itu otak udang. Isinya itu taek. Makanya yang dipikir itu ya taek terus. Kalau sudah dikasih duit itu paham, dikasih pahala enggak paham. Rawahul Bukhari wa an Ummi Atiyah dari Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha qalat berkata Ummi Atiyah, nuhina kami dilarang an ittiba'il janaizi dari mengikuti jenazah. Walam yu'zab dan tidak diharamkan, tidak ditetapkan pelarangannya, maksudnya tidak diharamkan alaina atas kami. Muttafaqun alaih. Wa makna lam yusaddad wa ma'nahu dan mananya lam yu'zam wa lam yusaddad fin nahyi kama yusaddadu fil muharramat. Wa lam yusaddad dan tidak dikuatkan fin nahyi dalam larangan kama yusaddadu fil muharramat seperti halnya dikuatkan di dalam perkara-perkara haram. Tidak haram gitu, tapi hanya enggak boleh karena tidak baik itu perempuan itu. Ya. Waktu Ramadan begini ini diperbanyak perbanyak amal. Amal apa saja, amal agama itu waktu Ramadan ini makbul semuanya. Jadi hari ini ya hari mengasah doa-doa kamu. Doamu kamu asah waktu Ramadan ini. Ayat khirzi dibaca sungguh-sungguh biar ayat khirzinya makbul. 5 kali itu yang atau 4 kali itu ayat khirzi dibaca semuanya. Lagi pula kamu mau pulang, kamu pengen selamat, baca ayat khirzi dulu. Nah, sekarang hizib-hizibnya dibaca. Mumpung Ramadan begini, ini waktu tirakatan paling makbul, paling munasib untuk itu ya waktu begini. Hizib-hizibnya baca, sholawat ilmu dibaca, sholawat nariyahnya, apa saja yang telah kamu ketahui, kamu baca, kamu amalkan. Ini waktu Ramadan ini. Dan juga termasuk amalan-amalan kayak sedekah, termasuk ini amalan jenguk orang sakit, amalan mengsolati mayit, amalan mengantar mayit ke kubur. Ini betul-betul diamalkan. Kalau ada. Dan juga itu bisa kan juga kamu bisa membuat ngasih iftar kepada teman-temanmu sekarang di puasa, amalan ngasih iftar. Sebetulnya sangat disayangkan sekali ini waktu yang sangat berharga ini lah kok kamu itu malah pulang, itu sebetulnya sangat disayangkan itu. Bukan masalah apa, masalahnya itu gini loh. Kamu takutnya nanti kalau di rumah nggak ada suasana, sehingga amalan-amalan baik yang sudah kamu biasakan di sini ini kamu tinggalkan saja. Nanti kalau di rumah sudah enggak tarweh, sudah enggak tahajud, sudah jadi ayat khirzi ditinggal, sholawat ditinggal, nanti sepak bola nanti setiap malam. Bahkan apalagi naudzubillah kalau sampai enggak puasa juga siangnya. Nah ini kan berbahaya. Itulah maka setiap pepulangan begini ini orang-orang tua ini jadi susah atau sedih. Memikirkan kamu nanti jadi apa. Yaitu nampaknya nanti kalau sudah kembali ke sini, ada yang kembali itu wajahnya berseri-seri karena sudah
bisa menghidupkan mahala, bisa membersihkan perkara-perkara yang tidak baik dari rumah, bisa menghidupkan taklim di rumah. Tapi ada yang balik ke sini wajahnya kayak genderuwo gitu loh. Nah, itu sudah apa ini? Waduh, itu jadi deruwo betul tuh, menghitam betul itu cahayanya itu. Nah, maka itulah yang disusahkan orang-orang tua di sini itu. Makanya kamu jaga betul amalan nanti, apalagi kalau di rumah. Di sini mudah, suasana itu membuat kamu mudah untuk buat kebaikan. Kamu kumpul dengan suasana kebaikan, mudah buat kebaikan. Kenapa ada hijrah dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah nggak ada suasana. Mau amal agama susah. Maka akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah, karena di Madinah itu bisa amal agama dengan enak, dengan leluasa, bisa jungkung ngawulo pada Allah dengan sungguh-sungguh. Jangan di Mekah, susah di sana itu. Dan di sini ini di Temboro ini amal agama itu yang ada itu ya di dalam pondok ini. Saya sudah ada nggak pulang aja keluyuran di kampung ya sama bubrah malahan, menghitam malahan itu ada. Kosong sudah ada malahan. Jadi nggak begitu. Maksud saya itu yang di masjid ini, di dalam masjid, dalam pondok ini masih ada suasana agama. Dalam suasana agama. Makanya kalau pulang itu jangan sia-siakan. Kalau pulang tetap kamu itu harus ke mahalah kamu, hidupkan taklim di mahalah, hidupkan agama di mahalah. Kemudian di rumah pun juga dihidupkan taklim di rumahnya. Itu kan ada kertas muhasabah yang nanti saya bawakan insyaallah. Ya, itu diisi. Coba kamu isi itu. Masih dibawakan enggak? Nanti biasanya dibawakan tuh. Nah, itu diisi. Coba kamu isi itu. Gimana? Merosot apa enggak ketika di rumah? Nah, makanya itu dijaga betul. Jangan sampai kamu sudah setahun ini ditarbiyah dengan begitu, sudah capek lah orang rasanya kamu seperti ini. Pulang-pulang hanya dengan 1 bulan saja sudah kembali asal lagi. Nah, jangan seperti itu. Tapi sebaliknya, begitu kamu ditarbiyah, kamu sudah paham, pulang kamu berjuang di rumah. Maka saya katakan bayan-bayan seperti ini bukan bayan wapsi. Siapa yang bilang bayan wapsi? Namanya kamu di sini sedang khuruj. Enggak, khurujmu di sana itu. Ketika pulang ke sana itu kamu sana mau dakwah. Qaflatun ka ghazwah. Pulang ke rumah itu seperti juga berangkat untuk berjuang. Jadi kita itu kamu pulang ke rumah, kamu itu nanti sana berarti kamu mau berjuang di rumah sana. Nah, kamu berjuang di rumah sana. Maka habiskan waktumu dalam perjuangan itu dengan betul-betul tadarru, deple di hadapan Allah untuk datangkan hidayah dalam rumah, di lingkungan, di kampung, di masjid-masjid yang ada di sana, sekitar sana. Apalagi kalau kamu isi juga dengan keluar 3 hari, nah, atau keluar 20 hari, 15 hari di sana, alangkah bagusnya juga ketika di rumah, alangkah baiknya juga. Apalagi diajak orang tuanya juga yang belum pernah keluar, diajak keluar, tapi keluar yang baik ya, keluar yang baik. Insyaallah. Insyaallah nih. Insyaallah. Malah terjaga semuanya. Jangan lupa tadi yang kemarin sudah saya katakan itu, yaitu baca surat Al-Fatihah, itu dan baca ayat kursi 10 kali, qul hu falaq nas 3 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar 7 kali. Niatnya supaya dijaga dari semua kemaksiatan, dijaga agamanya dan ditetapkan menjadi orang yang soleh sampai akhir hayat. Orang itu sekarang itu soleh, ya, tapi bisa-bisa itu nanti naudzubillah akhir-akhirnya jadi nakal. Makanya kalau minta kepada Allah itu minta jadikan orang yang soleh sampai akhir hayat, husnul khotimah. Itu loh. Begitu mintanya seperti itu. Antum ini anak muda, dan anak muda ini mudah guncang. Anak muda ini mudah guncang. Makanya kamu harus selalu menjaga, yaitu berteman dengan orang-orang soleh.
Jangan berteman dengan teman-teman yang nakal. Jangan berteman dengan teman-teman nakal. Teman-teman SMA, teman-teman SMP dulu di sana lah, teman-teman kamu nggak usah kalau itu. Kecuali kalau kamu temannya itu di masjid, kamu ajak ke masjid, kamu ajak untuk buat satu kebaikan-kebaikan, tuh nggak apa-apa. Karena teman ini, masya Allah, pengaruhnya luar biasa. Seperti halnya kalau kamu di sini itu, kamu di sini dimasukkan dalam halaqah tahfidz, semua teman membaca Al-Quran, apa kamu mau diem aja? Nggak bisa, terpaksa ya kamu pegang Quran, buka, walaupun kamu nggak bisa baca pun ya etok-etok baca. Seumpama kamu bisa baca ya etok-etok baca, pura-pura baca, kayak bisa baca. Umi, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Nah, karena apa? Karena ada suasana. Karena ada suasana, seluruh teman satu halaqah itu membaca Al-Quran, kamu mesti akan membaca. Saya kira seluruh teman satu halaqah bawa HP, kamu beli nanti akhirnya. Coba aja, coba aja kita buat eksperimen itu. Satu halaqah HP-an semua. Satu tidak bawa HP, diem aja linga. Ya. Lama-kelamaan mesti bawa HP, mesti beli. Nah itulah namanya itu berteman. Jadi pilih teman yang soleh, pilih teman yang soleh. Di sini di mana saja selalu jaga takwa. Pesan baginda Nabi kepada salah satu sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Di sini kamu takwa, ada orang bertakwa, tidak ada orang bertakwa, di rumah juga bertakwa. Kemudian lagi, ini pulang ke rumah orang tua ya. Bukan pulang di rumah teman atau rumah-rumah yang lain, nggak ada. Di bude-budean juga itu nggak ada bude tak apa atau bude itu. Ibu ketemu gede, nggak ada yang seperti itu. Itu nggak ada ya. Pulang harus di rumah. Karena apa? Kok kamu jauh dari gurumu, jauh dari orang tuamu, buyar nanti agamamu. Itu makanan empuk bagi setan. Itu. Selagi kamu itu masih dekat dengan orang tuamu, masih dekat dengan gurumu, itu kamu masih aman. Setan masih nggak berani. Contohnya apa? Kamu berbuat apa-apa, nah, ada ustadz apa enggak? Gurunya ngelihat apa enggak? Temannya ngelihat apa enggak? Teman pondok lah ini. Itu berarti artinya kamu itu masih imannya masih ada di situ, itu yang menjaga kamu itu. Ketika kamu di rumah, mau berbuat perkara yang nggak benar, maka ada bapakku apa enggak lah. Itu karena ada iman dalam hati. Begitu sudah jauh dengan orang tua, jauh dengan guru, orang itu hanya dirimu sendiri itu. Nah, sedangkan setan-setan ini suka makan atau menghancurkan orang-orang yang sendirian, nggak ada teman. Maka hati-hati, yang seperti itu hati-hati. Dan juga saya ingatkan juga, status kamu itu walaupun kamu itu sudah di rumah, seperti apapun, kamu statusnya tetap jadi santri Al-Fatah, dan kami pantau juga dari sini. Kalau kamu nanti ada aneh-aneh, berbuat aneh-aneh di sana, ya juga akan berurusan dengan madrasah juga di sini. Nah, itu harus diingat. Paham? Dilarangan madrasah di sini, itu juga larangan madrasah di sana. Karena yang dilarang orangnya, bukan tempatnya. Yang dilarang itu orangnya. Ya dah. Kamu di sini dilarang apa itu keluyuran, nginep tempat orang kampung, keluyuran. Di sini, ya udah. Oh, yang dilarang kamu, bukan yang dilarang itu tempatnya. Kalau di sini nggak boleh, kalau di luar boleh. Nggak ngono kuwi. Orang kamunya itu loh. Di mana saja kamu nggak boleh begitu. Nah, makanya di rumah juga nggak boleh. Gimana? Nah, itu dipahami. Astagfirullah, 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 astagfirullah.
أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله لي اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرى تقضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج القرى تقضى بالحوائج ونال بالرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. حسبنا الله ونعم الوكيل 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 حسبنا الله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله عليه وبارك وترحم وضحنا على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا أعمالا طاهرة زاكية ترضى بها عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت. اللهم أقبل بقلوبهم على طاعتك وخذ ورائهم برحمتك. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم آلف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم عز بهم سلطانا نصيرا. اللهم اهدنا واهد أمراءنا وزعماءنا وعلماءنا وعوام المسلمين أجمعين واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اجعل المسلمين متآلفين وتناصرين وتحابين منصورين مقبولين على أحياء دينك القويم واجعلهم يدا واحدة على الكافرين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين من مذلات الفتن. سلمنا وإياهم من الفتن والإحن والمحن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأعطاهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيذهم بك من أن يغتالوا من تحتهم. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية وحسن التدبير حسن الخلق وحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم اجعل رمضاننا هذا فاتح الخير لنا ولسائر المسلمين.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من عدل الداء ومن شماتة الأعداء ونعوذ بك من الجنون ونعوذ بك من الجذام ونعوذ بك من سيل الأسقام ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.